Yasir Neneama dan Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang, Saudara. Pelapor kasus dugaan penghasutan dengan menuding Presiden ke-7 Jokowi berijazah palsu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan penanganan kasus yang melibatkan Roy Suryo CS. Advokat publik, defender dari Peradi Bersatu menyurati Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto agar memberikan atensi kepada penyelidik supaya kasus dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS segera dituntaskan. Langkah ini ditempuh karena penanganannya terkesan mandek setelah diambil alih Polda Metro Jaya. Peradi Bersatu pun mendesak agar penanganan kasus segera naik ke tahap penyidikan agar narasi kebencian dan fitnah tidak terus berkembang di masyarakat. Karena kan kita sama-sama tahu nih, kalau hal ini dibiarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan, terjadi polarisasi di mana-mana. Itu kita tidak mau bangsa ini terpecah belah. Bila minggu depan dipanggil itu orang-orang yang suka fitnah, suka bikin hoax, bikin gaul di mana-mana, itu dipanggil semuanya. Segera naikkan sidik, begitu loh. Gak boleh dibiarin ini, berbahaya kalau dibiarin di bangsa kita ini. Teka-teki soal lokasi desa tempat Presiden ke-7 Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata pada tahun 1985 menjadi sorotan usai salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, menduga jika Kecamatan Wonosegoro, tempat Jokowi KKN, adalah fiktif. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Namun, tudingan Rismon itu dibantah Sekretaris Desa Ketoyan yang masih dalam satu kecamatan Wonosegoro. Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut Desa Ketoyan fiktif, apalagi yang beredar itu Desa Ketoyan berdiri di tahun 2000, itu menurut saya itu argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Tak hanya itu, melalui informasi dari anak kepala desa, saat Jokowi KKN di tahun 1980-an, secara eksklusif membawa tim Dipo Investigasi melihat rumah yang pernah ditumpangi Jokowi selama KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini, Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana, Pak? Ya di sini, di sini. Posisinya di sini ya? Ya. Oke, di sini. Ya. Diisi oleh Dua orang ini. dua orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Ya, aktivitas dengan warga kampung, bikin papan petunjuk dan lain sebagainya itu. Jadi pembinaan dengan anak-anak muda. Ini yang foto di depan Balai Desa Gosono. Gosono ya? Nah, Gosono itu masuk wilayah Kecamatan Wonosegoro. Karena Wonosegoro sendiri terdiri dari 18 desa pada waktu itu. Yang Fotonya dapat dari warga. Dari warga Desa Gosono. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah, skripsi, hingga lokasi tempatnya KKN. Mantan wali kota Solo ini pun mengaku akan melayani semua gugatan tersebut dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Jenazah pendaki warga negara Brazil, Juliana Marins, pukul 17.00 WITA berhasil diangkat pos 4 jalur pendaki